selanjutnya, berbeda dengan filsafat modern yang berusaha memutlakkan kebenaran hanya berdasarkan rasio dan ilmuannya. Nah, tentu saja posisi ini menjadi lebih sulit karena sesungguhnya pengaruh modern belum sepenuhnya lepas dari postmodernisme telah mulai menanamkan akar-akarnya semakin dalam. Nah, era modern ini sudah berkembang mulai dari abad ke-15 sampai ke-18 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19 sampai ke-20. Nah, ini mempunyai cita-cita dan berkesimpul yaitu ada 5 kata mulai dari ratio, naturance, happiness, progress, dan liberty. Nah, tentu saja semangat ini harus diakui setelah menghasilkan kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan dalam waktu yang realita sebagaimana relatif dan singkat. Nah, nampaknya mimpi untuk memiliki dunia tersebut akan menjadi lebih baik dengan modal pengetahuan berhasil terwujudkan. Namun, tidak lama sampai kemudian ditemukan juga begitu banyak dampak negatif dari ilmuwan pengetahuan bagi dunia. Teknologi mutakhir ternyata banyak membahayakan dalam peperangan dan efek samping kimiawi, justru merusak lingkungan hidup. Dengan demikian, mimpi orang modernisme ini tidaklah berjalan dengan sesuai harapan. Nah, dikarenakan rasionalitas modern gagal menjadi kebutuhan manusia secara utuh. Ilmu pengetahuan terbukti bahwa tidak dapat menyelesaikan semua masalah manusia. Teknologi juga tidak memberikan waktu senggan bagi manusia untuk beristirahat dan menikmati hidupnya. Beda dengan di masa lampau yang mana ketika hanya ada alat-alat tradisional yang kurang efektif, semua orang mengharapkan teknologi yang sangat canggih. Akan tetapi memperingat tugas manusia sehingga orang dapat menikmati waktu senggannya. Nah, dari pembahasan di atas kita telah melihat bagaimana pengesahan era itu nampaknya berjalan dengan perlahan tapi pasti. Pergeseran modernisme ke postmodernisme memang bukanlah sebuah revolusi yang tiba-tiba, tetapi lebih merupakan sebuah proses yang berlangsung dalam tentang untuknya dan dapat bisa dijelaskan bahwa ketidakpuasan terhadap hasil era modern tidak terlalu menonjol sampai adanya ancaman bagi umat manusia yang jelas diketahui bersamanya. Nah, secara rinci adalah mustahil untuk mendefinisikan postmodernisme secara utuh. Hal ini dikarenakan oleh adanya ketidaksepahaman pula akan modernitas yang diganti oleh postmodernisme. Kenyataannya, kata postmodern sendiri sulit untuk mengerti secara tepat. Kata modern sendiri berarti terbaru, barusan, atau mutakhir, sedangkan kata post yaitu pasca berarti sesudah. Jadi secara harafiah sesungguhnya pengertian postmodernisme ini adalah mengandung makna pengingkaran, maksudnya sesuatu itu bukanlah modern lagi. Jadilah kemudian postmodern ini mengaburkan pengertian modernisme. Kehadiran postmodernisme ini pernah digunakan oleh filsuf Jerman yaitu Rudolf Panwitz pada tahun 1917. Dia menggunakan modernisme ini secara kritis untuk menangkap adanya gejala minimalis kebudayaan barat modern. Pada awalnya, kata ini menurut kabarnya dipakai dengan seni oleh Federico Dionis pada tahun 1930-an dalam sebuah karyanya yang menunjukkan reaksi akan adanya modernisme. Nah, postmodernisme sesungguhnya adalah suatu ikhtiar yang tidak pernah terhenti untuk mencari kebenarannya.
eksperimentasi dan revolusi kehidupan yang terus-menerus. Postmodernisme adalah sebuah gerakan global renaissance, perpecahan atau percerahan. Nah, selanjutnya kita mengalih ke pemikiran postkolonial. Nah, di mana pemikiran tersebut dipopulerkan oleh Bill Ashraf pada tahun 1989 sampai menjelang abad ke-21. Namun, perkenalan tentang pemikiran tersebut juga dikenal oleh Edward Said yang menulis tentang Orientalisme di tahun 1978. Kemudian untuk selanjutnya dipopulerkan oleh Bill Ashraf tersebut. Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Mischke yang mana mencakup bukan mengacu kepada isi tersebut, namun praktek-praktek yang secara langsung dan sistematis membentuk objek yang dibicarakan. Nah, teori ini memberikan paradigma, metode, dan alat-alat bantu untuk memahami hubungan-hubungan kekuasaan, yang mana barangkali kurang bisa terkaji dengan teori tersebut. Namun, perangkat dasar teori ini yakni oposisi biner dan hubungan kekuasaan antagonis dapat menjadi jebakan yang mengarah pada eksklusisme dan pengembalian resepsi pengulangan dari kecenderungannya, yang justru menjadi sumber kritik pada popular teori tersebut. Nah, selanjutnya filsafat dan keberadaan manusia. Bila kita berbicara mengenai makna hidup, maka itu berarti pula kita membicarakan mengenai arti manusia, karena hidup yang kita maksud bukanlah hidup dalam konteks negatif, yaitu nutritif, reproduksi dan tubuh, maupun hidup dan konteks animalia. Tetapi lebih dari itu, hidup sebagai hewan yang dapat berpikir. Kalau kita meminjam istilah manusia menurut Aristoteles, atau hidup sebagai suatu makhluk yang memiliki kesadaran. Nah, pemikiran manusia sama saja dengan memikirkan sesuatu yang lebih luas daripada ruang angkasa dan lebih dalam daripada samudera manapun. Manusia sampai sekarang adalah suatu yang tetap menjadi misterius, lebih misterius dibanding legenda manapun yang pernah terkuat oleh para arkeolog dan sejarawan modern. Dalam tradisi ilmu pengetahuan dan filsafat, ada kesamaan tujuan saat melakukan penelitian. Penjelasannya terhadap manusia yaitu mengetahui hakikat, esensi ataupun hukum yang merupakan interaksi dari manusia sesuai dengan asumsi-asumsi serta metodologi yang mendasarinya. Hakikat manusia disebut dengan the real I. Setiap bidang pengetahuan, aturan ataupun aliran pemikiran memiliki interpretasi tersendiri terhadap the real I. Manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, sistem yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, yang antaranya satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan satu integritas yang kuat. Di sini manusia dipandang terdiri atas dua unsur kemanusiaan, yaitu komponen psikologis dan fisiologis, atau komponen rohani dan jasmani. Langkah pertama yaitu pembahasan etimologi manusia yang dalam bahasa Inggris disebut man. Asal kata dari bahasa Anglo atau Askon. Apa arti dasar tersebut yaitu tetapi pada dasarnya bisa dikaitkan dengan kata Latin yaitu ada yang terfikirkan. Demikian halnya arti dengan Yunani tidak begitu jelas yaitu berarti seseorang yang melihat ke atas. Akan tetapi sekarang kata itu dipakai untuk mengartikan wajah manusia. Artinya homo dalam bahasa Latin berarti orang yang dilahirkan di atas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pembahasan hakikat manusia yang indikasinya membawa ia merupakan makhluk ciptaan yang di atas bumi sebagaimana semua benda di duniawi ini. Hanya
saja ia muncul di atas bumi untuk mengejar dunia yang lebih tinggi. Manusia merupakan makhluk jasmani yang tersusun dari bahan material dan organisme. Kemudian manusia menampilkan sosoknya dan aktivitas kehidupan jasmani. Selain itu, sama halnya manusia tidak bisa disamakan dengan binatang. Manusia memiliki kesadaran indrawi, namun manusia memiliki kehidupan spiritual intelektual yang secara intrinsik tidak tergantung pada sesuatu yang material. Karena itu, pengetahuan rohani manusia menembus inti yang paling dalam dari benda-benda, menembus eksistensi sebagai eksistensi, pada akhirnya menembus dasar akhir dari seluruh eksistensi yang terbatas. Nah, yang ketiga atau yang terakhir membahas bahwa perkembangan universal dari kecenderungan kodrat manusia adalah akhirnya akan menuju kepada manusia yang luhur yang dinyatakan oleh humanisme sebagai tujuan umat manusia yang merupakan objek atau subjek dari proses historis dalam proses perkembangan kultur material dan spiritual manusia yang di atas. Manusia merupakan manifestasi yaitu makhluk biososial yang mana wakil dari spesies Homo species. Menurut Alex pada tahun 1997 mengatakan bahwa manusia adalah mempunyai potensi pemikiran dan kebijaksanaan. Nah, kita beralih kepada berpikir agamis dan matematis yang mana dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36, yang mana istilah sains dan agama mengandung pengertian yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang. Sains dalam cara bekerja yaitu bertolak dari akal, sedangkan agama tertolak dari wahyu. Oleh sebab itu, sains yang banyak dengan berpikir, sementara agama banyak terkait dengan pengalaman. Sains membahas sesuatu dalam rangka melihat kebenarannya yang diukur apakah sesuatu itu logis atau bukan. Agama tidaklah selalu mengukur kebenaran dari segi logisnya karena agama kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan aspek logisnya. Nah, perbedaan tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan antara orang yang cenderung berpikir filosofis dengan orang yang berpikir agamis. Nah, padahal firasat dan agama mempunyai fungsi yang saling melengkapi. Nilai kesempurnaan keduanya tidak hanya bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Belajar sains adalah belajar untuk memahami hakikat kehidupan manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Dengan belajar sains kita belajar untuk rendah hati. Oleh karena itu, pembelajaran sains seyogyanya ditunjukkan untuk meningkatkan hakikat kehidupan manusia sebagai penghuni alam semesta ini, dan hal ini telah secara eksplisit ditemukan dalam semua kitab suci tanpa perlu diperdekatkan dan dikait-kaitkan dengan kata lain yaitu sains. Berpikir sains adalah Belajar sains adalah belajar untuk memahami hakikat kehidupan manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Dengan belajar sains kita belajar untuk rendah hati. Oleh karena itu, pembelajaran sains seyogyanya ditunjukkan untuk meningkatkan hakikat kehidupan manusia sebagai penghuni alam semesta ini, dan hal ini telah secara eksplisit ditemukan dalam semua kitab suci tanpa perlu
diperdekatkan dan dikait-kaitkan dengan kata lain yaitu sains. Kata agama berasal dari kata Sanskrit yaitu a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun dalam kehidupan manusia. Ternyata agama memang mempunyai sifat seperti agama selain bagi orang-orang tertentu selalu menjadi pola hidup manusia. Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu meneliti hubungan antara manusia yang kudus, dan hubungan itu direalisasikan dalam ibarat-ibaratnya. Kata religi berasal dari bahasa Latin yaitu relegi yang berarti mengumpulkan, membaca. Mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata religi asal dari religi mengandung makna yang berhati-hati. Sikap berhati-hati ini disebabkan dalam religi yang terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang ketat. Berpikir filosofis dalam dunia matematika adalah satu kesatuan kerja pikir yang berbijak pada sejumlah unsur prima, yang mana dalam kerangka sejumlah postulat yang kemudian diposisikan dalam sejumlah ternamen matematis sehingga secara hierarkis ketiganya memberikan nilai yang sangat benar dan salah secara matematis. Menurut Muhammad Arif Triro bahwa sains tidak mempunyai rasional dengan argumen bahwa dia tidak terhindar dari dogma. Sains harus berangkat dari penerimaan dogmatif sejumlah unsur prima. Kita tidak bisa meletakkan matematika sebagai model kehidupan beragama. Dalam hal ini Islam, sebab ajaran Islam telah memberikan model kehidupan yang mana dikemukakan di atas dan sangat naif, sebab betapa mungkin suatu nilai berpikir yang lebih sempit memodeling sesuatu yang lebih luas. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh filsafat Yunani dan Islam, yang mana pembahasan terhadap filsafat Yunani dan filsafat Barat itu pada umumnya merupakan upaya untuk menelusuri kembali asal-usul cara berpikir yang pada ujungnya melahirkan intelektual, sehingga perlu kiranya dilakukan penyelidikan kembali awal lahirnya dasar pemikiran yang mewujudkan metodologi berpikir rasional dan dirincikan dengan rasional, logis, objektif, dan bersistem berasionalitas. Pada optimalisme ini hasil yang ingin dicapai. Nah, pembahasan ini tidaklah merupakan sebuah pretensi untuk menjelajahi filsafat Yunani secara komprehensif, namun pada batas-batas teori berpikir yang ada kaitannya dengan metode berpikir ilmiah. Penjelasan awal ini perlu dikemukakan untuk menghindari jangan sampai terjadinya kesalahan atau salah persepsi. Untuk tujuan utama pembahasan ini adalah ingin menunjukkan bahwa cara berpikir ilmiah ini memiliki landasan yang kuat, sama seperti bidang-bidang lain dalam filsafat klasik Yunani. Ada beberapa tokoh filsafat Yunani, salah satunya dari Socrates, yang mana dia menjelaskan bahwa perubahan pandangan dalam filsafat tidak sekoyong-koyongnya terjadi problem filosofis. Yang menjadi masalah dalam ajaran sofisme bukan lagi pencarian jawaban terhadap fenomena alam yang dialami manusia, bukan lagi masalah gambaran kosmologi seperti dari filsafat sebelumnya, tetapi sudah beralih pada masalah hakikat hidup manusia. Manusia terjadi problem sentral, pertanyaan-pertanyaan filosofis, tetapi dalam penjelasan filsafat, fonisme sangat menekankan pada sifat subjektif dan menganggap semua itu realitas. Nah, harus dihadapi dengan sikap skeptis
kebenaran bisa dicari sebagai retorika, sehingga sifat kebenaran sangat subjektif karena sangat tergantung pada kemampuan seorang dalam berdebat dan kemampuan retorikanya. Nah, reformasi Al-Asy'ari tercatat sebagai salah satu yang amat sukses dalam sejarah pemikiran Islam. Pertama, ia berhasil melumpuhkan gerakan kaum Mu'tazilah dengan menggunakan logika mereka sendiri. Nah, kemudian dengan sistem teologisasinya itu, ia menjadi pendekar umat dalam menjawab tantangan gelombang pertama Helenisme. Boleh dikatakan bahwa tidak saja telah mengukuhkan faham Sunni, tapi bahwa menyelamatkan Islam sendiri dari bahaya Helenisme.